Episode 12, Su Sanshi dan Jiang Nanan. Ikan tenggiri, yang telah berubah warna menjadi coklat keemasan, masih ada minyak yang menetes, dan aroma yang kuat terus mengucur dari perutnya. Saat pria itu menggigit ikan bakarnya, terdengar suara retakan kecil dari ikan tersebut. Kulit ikan bakarnya sebenarnya sudah dipanggang hingga garing, namun tidak gosong sama sekali. Namun, yang ada di balik lapisan kulitnya yang renyah adalah daging ikannya yang segar, empuk, dan lezat, penuh rasa. Itu hanya satu gigitan, tapi mata siswa berkemeja kuning itu membelalak kaget. Dia bahkan tidak berhenti untuk memujinya. Sebaliknya, dia memakan seluruh ikan secepat yang dia bisa. Siswa lain di dekatnya, yang mengamati Huo Yuhao dari pinggir lapangan, segera memahami apa yang terjadi. 3 makarel lainnya yang telah dipanggang Huo Yuhao sejauh ini langsung dibeli, dan total pendapatan penjualannya langsung meningkat menjadi 20 koin jiwa tembaga, yang setara dengan 2 koin jiwa perak. Keempat ikan bakar ini menyebabkan Huo Yuhao mendapatkan reputasi luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah pintu masuk akademi, jadi jumlah orang yang melewatinya sangat banyak. Gerai kecilnya dengan cepat dikelilingi oleh kerumunan yang hampir tidak bisa ditembus. Terlalu enak, itu terlalu enak. Siswa berkemeja kuning yang membeli ikan bakar pertama berhasil masuk kembali, meski dengan susah payah. Adik laki-laki, beri aku 3 ikan panggang lagi. Aku akan makan malam di sini malam ini. Seorang siswa berpakaian ungu yang 1 tahun lebih tua darinya dengan dingin menjawab, pergi ke barisan paling belakang. Huo Yuhao tidak mengira ikan bakarnya akan laris manis. Dia berbicara dengan nada meminta maaf kepada siswa yang mengelilingi oven, teman-teman sekelas dan senior. Ini hari pertamaku berbisnis, jadi aku hanya bisa menjual 18 ikan bakar. Saya menjual 4 ikan sebelumnya, tetapi saya masih punya 14 ikan tersisa. Mengikuti prinsip, yang pertama datang, yang pertama dilayani, mereka yang tidak mengantre harus kembali lagi besok. Saat dia berbicara, dia menyimpan uang yang dia miliki sejauh ini ke jembatan 24 bulan. Setelah menjual 18 ikan, dia menghasilkan 9 koin jiwa perak. Jika dia mengurangi biaya produksi, apa yang tersisa akan cukup baginya untuk makan sampai kenyang dan menabung. Huo Yuhao tidak serakah, dia memahami bahwa hal terpenting baginya saat ini adalah berkultivasi. Memiliki cukup uang untuk bertahan hidup sudah cukup. Tusuk sate ikan panggang keluar dari panggangan satu demi satu saat Huo Yuhao terus memanggang ikan dengan sangat serius. Dia tidak menurunkan kualitasnya karena jumlah orang. Setiap orang yang memilih untuk membeli salah satu ikan bakarnya merasa sangat puas, bahkan ada yang memilih untuk memesan ikan untuk besok terlebih dahulu. Setelah beberapa pertimbangan, Huo Yuhao masih memutuskan untuk tetap menggunakan model antrian. Lagi pula, rasa makanan panas paling enak saat baru saja selesai dimasak. Jika seseorang memakannya lebih lama lagi, rasanya akan berkurang. Saat ini, beberapa siswi berseragam sekolah ungu berjalan keluar dari gerbang Akademi Shrek. Penampilannya segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Dia baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun, dan sosoknya ramping dan proporsional. Rambut emasnya tersampir di belakang bahunya seperti air terjun, dan kulitnya seputih salju. Matanya mirip air jernih, dan ketika dia melihat sekeliling, dia memiliki temperamen yang elegan. Wajahnya menyerupai batu giok, lingkaran cahaya bulan sabit, serta salju di sekitar pohon berbunga. Dia memiliki kecantikan yang lembut, suara yang menawan, penampilan yang menawan, dan kecantikan luar biasa yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Kecantikannya, yang seolah-olah bisa menyebabkan kehancuran suatu negara, seakan menumpulkan warna segala sesuatu di sekitarnya. Saudari Nan, ada yang wangi. Bau apa itu? Seorang siswa di samping wanita muda yang sangat cantik itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Penampilannya juga luar biasa, tapi sayangnya, bagaimana kunang-kunang di sebelah bulan bisa memancarkan cahaya. Wanita muda yang sangat cantik itu jelas juga mencium aromanya. Semua gadis tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka ke stan Huo Yuhao. Mungkin kecantikan wanita muda itu terlalu mengesankan, namun para siswa yang semula mengantri di depan stan Huo Yuhao justru membuka jalan untuknya. Dia, dan siswi lain yang bersamanya, berjalan menuju oven. Hanya saja, ketika wanita muda yang sangat cantik itu melihat semua orang berinisiatif membukakan jalan untuknya, dia sama sekali tidak sombong. Sebaliknya,
dia membawa senyuman yang sangat hangat dan menganggukkan kepalanya ke arah mereka sebagai tanda terima kasih. Semua siswa yang melihat senyumnya memiliki wajah memerah karena kegembiraan. Ketika Huo Yuhao melihat wanita muda yang sangat cantik itu, dia terkejut. Sebelumnya, gadis tercantik yang pernah dilihatnya adalah Tang Ya, tetapi siswi berpakaian ungu di depannya tidak hanya tidak kalah dengan Tang Ya, dia bahkan memiliki temperamen yang lembut dan hangat. Ketika Anda menambahkan itu pada ekspresinya yang agak melankolis, dia memiliki penampilan yang cantik dan mengharukan. Dibandingkan dengan dia, Tang Ya adalah gadis yang lincah dan ceria, mudah beruntung. Adapun penampilan mereka, itu tergantung pada preferensi seseorang. Adik laki-laki, berapa harga jual ikan bakar ini? Wanita muda yang sangat cantik itu bertanya dengan tenang. Saat ini, Huo Yuhao baru saja menjual 18 ikan panggang terakhir yang dimilikinya. 2 ikan terakhir yang tersisa di panggangan adalah untuk Tang Ya, kakak senior, masing-masing 5 koin jiwa tembaga. Wanita muda yang sangat cantik itu mengerutkan alisnya, lalu berkata, ini agak mahal. Jika kita mempertimbangkan berapa biaya untuk bahan-bahannya, ditambah pekerjaan yang telah kamu lakukan, 3 koin jiwa tembaga, paling banyak, seharusnya tidak masalah. Anda tetap mendapat untung. Huo Yuhao tercengang. Dia tidak mengira bahwa seorang wanita muda secantik dia akan benar-benar menawar dengannya. Tidak ada pelanggan sebelumnya yang pernah melakukan hal ini. Maaf, ikan bakar saya dijual dengan harga tetap. Terlebih lagi, saya sudah menjual semua ikan saya hari ini. Huo Yuhao berbicara dengan nada datar. Tang Yalah yang menetapkan harganya, jadi dia tidak akan mengubahnya dengan mudah. Terlebih lagi, penghasilan ini sangat penting baginya, dan cukup baginya apa adanya. Wanita muda yang sangat cantik itu tertegun sejenak, lalu dengan nada meminta maaf berkata, maaf, saya hanya membuat perhitungan biasa. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan mencoba ikan bakar Anda. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan menjauh dari tempat sementara Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan jelas merasakan bahwa suasana di sekitarnya menjadi agak tidak normal. Banyak siswa yang sebelumnya menatap tajam ke arahnya kini memelototinya. Brat, kamu tidak berani menjualnya. Suara dalam penuh kemarahan tiba-tiba terdengar, segera diikuti oleh cahaya keemasan yang melesat ke arah stan Huo Yuhao. Ding, cahaya keemasan secara akurat mengenai panggangannya. Faktanya, itu benar-benar tertanam di dalamnya. Yang mengesankan, itu adalah koin jiwa emas. Setelah itu, sesosok tubuh berjalan menuju stan Huo Yuhao dengan langkah besar, hingga dia segera tiba di depannya. Begitu sampai, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil 2 ikan bakar itu. Karena memanggang ikan memerlukan kontrol panas yang tepat, Huo Yuhao terus mengaktifkan mata rohnya selama ini. Ketika suara yang dalam itu terdengar, dia merasakan tekanan yang sangat besar datang. Karena itu, dia secara tidak sadar melepaskan deteksi spiritualnya. Meskipun tangan yang meraih ikan panggang itu sangat cepat, Huo Yuhao berhasil memprediksi pergerakan pihak lain melalui deteksi spiritualnya, memungkinkan dia untuk mengambil 2 tusuk ikan panggang sebelum mundur beberapa langkah. Dia menyisihkan ikan ini khusus untuk Tang Ya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mengambilnya? Orang yang mencoba mengambil ikan bakar itu malah mengambil beberapa potong arang dari oven, bukannya ikan yang terburu-buru. Pada saat itu, Huo Yuhao dapat melihat dengan jelas penampilan pendatang baru tersebut. Dia mengenakan seragam sekolah hitam, dia sebenarnya adalah siswa tahun ke-6. Dia tampak seumuran dengan Bei, dan memiliki sosok tinggi yang sebanding dengan Heka itu. Dia memiliki alis yang lebat, serta mata yang mirip mata harimau. Ia juga memiliki hidung yang lurus, mulut berbentuk persegi, dan penampilan yang megah. Kulitnya yang cerah sudah diliputi sedikit rona merah karena amarahnya, sementara wajahnya, yang sepertinya masih mengandung sedikit lemak bayi, cukup mengesankan. Bocah, apakah kamu mendekati kematian? Pemuda berkemeja hitam itu meraung dengan marah. Dia benar-benar menghancurkan batu bara yang dia pegang di tangannya, menyebabkan percikan api beterbangan kemana-mana. Namun, dia sepertinya tidak terbakar sama sekali. Dia menyapukan kaki kanannya, menendang panggangan Huo Yuhao ke satu sisi. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan menggunakan tangannya yang besar untuk meraih kemeja Huo Yuhao. Dengan menggunakan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao menyadari bahwa pemuda berkemeja hitam ini tidak hanya bersikap sombong. Pegangannya yang sederhana, sebenarnya mengandung variasi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya,
dan meskipun Huo Yuhao mampu melihat beberapa kelemahan di dalamnya, budidayanya terlalu lemah untuk memanfaatkannya. Karena itu, dia tidak bisa mengelak, dan kemudian ditangkap oleh pemuda berkemeja hitam itu. Hai, pemuda berkemeja hitam itu mengangkat tangan kanannya, mengangkat Huo Yuhao ke udara. Pada saat yang sama, dia dengan paksa mengambil 2 tusuk ikan panggang dari Huo Yuhao. Keseluruhan proses, sejak pemuda berkemeja hitam muncul di hadapannya sedang bergerak, terjadi dengan sangat cepat, hingga orang-orang di sekitarnya baru saja menyadari apa yang baru saja terjadi. 2 suara bergema pada saat yang bersamaan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tetap di tanganmu. Yang pertama adalah wanita muda yang sangat cantik, yang saat ini memasang ekspresi kaget dan marah. Yang terakhir telah menyerang secepat kilat dan telah menggunakan telapak tangannya dalam upaya untuk langsung menjatuhkan pemuda berkemeja hitam itu. Jelas sekali, pemuda berkemeja hitam itu tidak mengira ada seseorang yang akan mengambil tindakan melawannya. Jadi, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri tepat waktu. Dia menggunakan satu tangan untuk memegang Huo Yuhao, sementara menggunakan tangan lainnya untuk memegang ikan panggang. Jika dia ingin mempertahankan diri dari serangan lawannya, dia harus kehilangan salah satu dari keduanya. Dia memilih untuk melepaskan Huo Yuhao. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Huo Yuhao dikirim terbang secara horizontal. Dia kemudian menurunkan tangan kanannya hingga bertabrakan dengan tangan yang masuk. Kedua orang itu secara bersamaan gemetar, lalu keduanya mundur selangkah. Dalam bentrokan ini, tak satu pun dari mereka yang berhasil unggul. Pendatang baru itu bukanlah orang sembarangan, itu adalah kakak laki-laki tertua Huo Yuhao, Bei Bei. Huo Yuhao, yang terlempar ke udara, berputar di udara 2 kali. Namun, sosok menarik muncul di bawahnya dan menggunakan tangannya untuk menangkap dan menurunkannya dengan mantap ke tanah. Orang yang membantu Huo Yuhao secara alami adalah Tang Ya. Pada saat ini, wajahnya yang awalnya kecil dan menawan dipenuhi amarah. Su Sanshi, kamu berani menindas salah satu anak buahku. Aku akan menghajarmu habis-habisan. Saat dia mengatakan itu, Tang Ya mengangkat tangannya, menyebabkan cahaya keemasan terbang langsung ke arah Su Sanshi. Pemuda berkemeja hitam itu melambaikan tangan kanannya, menyebabkan cahaya hitam tajam menyala saat dia mencoba menyapu cahaya keemasan itu. Namun, sebuah pemandangan menakjubkan terjadi, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar, tanpa diduga menembus kekuatan jiwa hitam yang kuat itu, sebelum mengubur dirinya sendiri dan menghilang ke dalam pemuda berkemeja hitam itu. Tubuh pemuda berkemeja hitam itu bergetar hebat, dan tatapannya tiba-tiba membeku. Setelah itu, matanya yang seperti harimau berkobar karena amarah, dan 3 cincin jiwanya langsung bangkit dari kakinya, ada 2 cincin kuning dan 1 cincin ungu. Kulit aslinya yang pucat segera menjadi gelap ketika otot-ototnya membesar, dan seluruh tubuhnya tampak membengkak. Hal yang paling aneh adalah perisai kulit penyu, yang berdiameter sekitar 1 meter, muncul di tangan kanannya. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya, memungkinkan dia merasakan bahwa jiwa bela diri yang dilepaskan oleh pemuda berkemeja hitam memiliki tingkat keagungan yang tidak lebih lemah dari naga tiran petir biru yang dimiliki Bei Bei. Tang Ya, jangan berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena Bei Bei melindungimu. Saat pemuda berkemeja hitam itu mengeluarkan raungan pelan, matanya bersinar karena marah. Tang Ya tertawa dingin. Datang, apa menurutmu aku akan takut dengan sampah sepertimu? Bei Bei dengan acuh tak acuh berkata, Su Sanshi, kamu telah menindas adik laki-lakiku. Anda harus memberi saya penjelasan untuk masalah hari ini. Jika tidak, kami akan pergi ke Soul Dueling Arena dan menyelesaikannya dengan pertarungan resmi. Su Sanshi sedikit gemetar saat dia menunjuk ke arah Huo Yuhao dan bertanya, dia adik laki-lakimu. Bei Bei tanpa ekspresi menganggukkan kepalanya. Su Sanshi dengan dingin berkata, jadi kenapa? Dia tidak memberi wajah apapun pada Jiang Nanan, dia juga tidak memberiku wajah apapun. Itu hanya 2 tusuk ikan bakar, dan saya sudah membayarnya. Tang Ya dengan marah berkata, itu adalah ikan yang disimpan Huo Yuhao untukku. Bei Bei, kenapa kamu masih mendengarkan omong kosongnya? Pukul dia sampai dia tidak bisa bergerak lagi. Aku akan memberimu ciuman nanti. Wajah Bei Bei, yang awalnya dia kendalikan dengan hati-hati, akhirnya berkedut ketika dia mendengar kata-kata nakal Tang Ya, yang sepertinya ingin melihat dunia terbakar saat ini. Su Sanshi mengerutkan bibirnya dan berkata kepada Bei Bei, Tang Yamu masih mengamuk, begitu.
Saya sudah lama tidak membandingkan catatan dengan Anda, kenapa kita tidak segera pergi ke Seoul Dueling Arena? Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa berhenti sama sekali. Dengan beberapa langkah dia sampai di depan wanita yang sangat cantik bernama Jiang Nanang. Ekspresi marahnya yang sebelumnya berubah menjadi lembut saat dia tiba, dan dia memberikan 2 tusuk ikan panggang padanya. Dia kemudian berbicara dengan suara lembut. Nanan, kamu bisa makan dulu. Aku akan kembali lagi nanti. Namun, Jiang Nanan tidak berterima kasih sama sekali. Dia selalu sangat baik terhadap orang lain, tapi dia sedingin es terhadap Susanshi. Dia melanjutkan dengan berbicara dengan suara dingin, Susanshi, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Tidak ada kemungkinan terjadi apa-apa di antara kita. Tolong berhenti menggangguku di masa depan. Setelah dia selesai mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan pergi. Semburan rasa malu muncul di wajah Susanshi. Dia tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan menatap dengan marah ke arah penonton, yang pada gilirannya sedang menonton pertunjukan tersebut. Apa yang kamu lihat? Pergilah. Bebe, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, dia berjalan menuju akademi. Ikan panggang di tangannya dilemparkan ke arah Huo Yuhao. Tangya berdiri di depan Huo Yuhao dan mengangkat tangannya untuk menangkap ikan. Gerakannya sangat halus dan lembut, namun sepertinya dia menangkap ikan dengan sangat alami. Dia terus terang menggigitnya, sementara dia menggunakan tangannya untuk menarik Huo Yuhao bersamanya saat dia makan. Ayo kita menonton sesuatu yang menyenangkan. Arena duel jiwa adalah lokasi yang sangat penting di Akademi Shrek. Itu terletak di sudut barat laut Lembaga Jiwa Bela Diri, dan dekat dengan Akademi Shrek. Faktanya, lokasinya tidak jauh dari area pengujian alat jiwa yang pernah dikunjungi Huo Yuhao sebelumnya. Ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh banyak siswa dari segala usia. Anda dapat mengadakan berbagai jenis kompetisi di dalam gedung ini, dengan guru khusus yang bertindak sebagai wasit. Wasit bertugas menentukan pemenang setiap perlombaan, juga bertugas melindungi siswa, memberikan bantuan kepada siswa yang memerlukan, menyembuhkan siswa yang terluka, dan lain-lain. Tentu saja, semua ini harus dibayar. Saat melakukan duel di Seoul Dueling Arena, masing-masing pihak harus membayar minimal 10 koin jiwa emas untuk biaya arena. Namun banyak siswa yang tidak pernah bosan dengan kompetisi ini, karena tidak ada batasan selama berkompetisi di sini. Selain itu, Anda tidak perlu takut dengan situasi berbahaya apapun jika Anda terlalu memaksakan diri, karena guru yang bertindak sebagai wasit akan menjaga semuanya tetap terkendali. Pada saat yang sama, siswa yang memenangkan pertandingan di Seoul Dueling Arena akan memperoleh sejumlah kredit, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai seseorang dengan jumlah tertentu selama tes kemajuan tahunan mereka. Melewati tahun keempat, siswa yang ingin melanjutkan ke tahun kelima dan keenam akan memerlukan kredit duel jiwa. Seorang siswa tahun keempat yang ingin menjadi siswa tahun kelima akan membutuhkan setidaknya 10 kemenangan dalam Seoul Dueling Arena atas siswa dari kelompok tahun yang sama, sementara untuk maju dari tahun kelima ke tahun keenam membutuhkan lebih banyak kredit. Kredit duel jiwa seharusnya lebih penting ketika seseorang ingin memasuki halaman dalam setelah menjadi anak kelas 6. Semua kompetisi dalam Seoul Dueling Arena terbuka untuk semua siswa, tetapi biaya masuknya adalah 1 koin jiwa perak. Yang paling mencengangkan Huo Yuhao adalah kenyataan bahwa duel Bei dan Susanshi justru menarik perhatian banyak siswa. Mayoritas siswa yang telah menyaksikan keaktifan di luar sebenarnya memilih untuk menonton duel tersebut, tanpa peduli pada tahun berapa mereka. Guru Xiaoya, sekolah pasti menghasilkan banyak uang. Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara setelah dia mendengar perkenalan sederhana Tang Ya tentang arena duel jiwa. Tang Ya menjawab, itu adalah sesuatu yang secara logis pantas diterima oleh akademi. Karena akademi itu besar, biayanya tentu saja juga besar. Jika mereka tidak memikirkan cara untuk menghasilkan uang, bagaimana mereka bisa mempertahankan akademi? Namun, pajak tingkat akademi di kota Shrek juga tidak sedikit. Bagaimanapun, akademi kami adalah akademi nomor 1 di benua ini dalam hal kemakmuran. Benar, Yuhao kecil, standar ikan bakarmu semakin meningkat. Entah itu, atau bahan-bahan yang kuberikan padamu lebih enak, karena rasanya enak sekali. Tang Ya menghabiskan 2 tusuk ikan panggangnya jauh sebelum mereka mencapai Seoul Dueling Arena. Huo Yuhao sudah lapar, jadi dia pergi membeli makan malam ketika mereka berjalan di kantin. Ketika dia dan Tang Ya tiba di Seoul Dueling Arena, ada banyak orang yang membanjirinya.
Ketika berita tentang duel Susanshi dan Bei Bei mulai menyebar dengan cepat, semakin banyak siswa yang berbondong-bondong menuju arena duel jiwa. Tang Ya membayar 2 koin jiwa perak dan membawa Huo Yuhao ke arena duel jiwa. Arena duel jiwa berbentuk heksagonal, dan kira-kira sebesar Shrek Plaza. Pusat arena duel jiwa adalah area terbuka yang luas, yang jelas merupakan tempat di mana para siswa akan berduel satu sama lain. Selanjutnya dikelilingi sekitar 3.000 kursi yang semakin meninggi. Ketika mereka masuk, sudah ada 2 hingga 300 siswa yang duduk di sekitar medan perang. Tang Ya dan Huo Yuhao telah tiba lebih awal, sehingga mereka berhasil mendapatkan kursi di barisan yang paling dekat dengan medan perang. Di sisi lain, medan perang di depan mereka kosong, tidak diketahui di mana Bei Bei dan Susanshi berada. Tang Ya tahu bahwa Huo Yuhao tidak terbiasa dengan aturan arena duel jiwa. Karena itu, dia memutuskan untuk menjelaskannya kepadanya. Arena duel jiwa buka setiap hari, mulai dari jam pulang hingga tengah malam. Siswa yang ingin melakukan duel harus membayar biaya terlebih dahulu dan mendaftar. Jika kedua belah pihak adalah siswa yang cukup terkenal di akademi, maka akademi akan menggunakan alat jiwa yang disebut megafon untuk menyiarkan acara tersebut guna menarik lebih banyak penonton. Akademi kemudian akan mengambil setengah dari biaya tiket, sementara pemenang akan mendapatkan setengahnya lagi. Kakak laki-laki tertuamu sudah menghasilkan cukup banyak uang dari duel. Terlebih lagi, Susanshi adalah siswa tahun kelima, padahal dia baru saja memasuki tahun keempat. Karena mereka dipisahkan selama 1 tahun penuh, ini dianggap sebagai tantangan yang melewati tahun berapa mereka berada. Jadi, bahwa Susanshi harus memberi Bei Bei tambahan 10 koin jiwa emas jika dia kalah. Kakak laki-laki tertua Anda dan Susanshi adalah siswa yang sangat terkenal di halaman luar, mereka berdua diakui sebagai jenius. Saya memperkirakan jumlah orang yang hadir untuk menonton akan melebihi 500. Huo Yuhao bertanya, lalu siapa Jiang Nanan itu? Tang Ya mengangkat tangannya dan memukul kepala Huo Yuhao. Kamu sudah mempelajari hal-hal buruk di usia muda. Anda sudah melihat gadis-gadis cantik. Huff. Huo Yuhao merasakan kepalanya berdenyut-denyut, dan tidak berani bertanya lagi. Sebaliknya, dia memilih untuk mengeluarkan kotak makan siangnya dan mulai makan malam. Ketika dia melihat penampilannya yang naif, Tang Ya tidak bisa menahan tawa. Baiklah, aku akan memberitahumu. Jiang Nanan dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di halaman luar. Dia berasal dari keluarga biasa, dan memperlakukan semua orang dengan baik. Dia memiliki banyak penggemar di akademi. Apa menurutmu dia lebih cantik dariku? Huo Yuhao buru-buru menggelengkan kepalanya beberapa kali. Tang Ya agak senang ketika dia berkata, itu benar. Menurutku dia juga tidak lebih kuat dariku di bidang lain, Huff. Orang itu, Susanshi, memiliki jiwa bela diri bermutasi yang sangat kuat yang dikenal sebagai penyu dunia bawah misterius. Itu adalah jiwa bela diri dengan atribut ganda yang memiliki elemen air dan tanah, dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Beberapa orang menyebutnya sebagai benteng yang tidak bisa ditembus. Tingkat budidayanya hampir sama dengan Bei Bei, dan keduanya memiliki jiwa bela diri kelas 1. Jangan khawatir, aku sudah melampiaskan amarahmu padamu. Aku melemparkan jarum jenggot naga ke arahnya, yang seharusnya tak tertahankan baginya. Jika dia ingin mengejar Jiang Nanan, biarlah, tapi itu tidak akan berhasil jika dia melukai orang-orangku dalam prosesnya. Anehnya, saya mulai berpikir bahwa Jiang Nanan memiliki masalah dengan orientasi gendernya. Ada banyak sekali siswa laki-laki berprestasi yang mengejarnya, tapi dia tidak pernah menyukai satupun dari mereka. Saat dia menolak orang lain, dia melakukannya dengan nada lembut. Namun, ketika dia menolak Susanshi, itu terjadi dengan sikap dingin yang jarang terlihat. Saya tidak tahu apakah ini karena Susanshi memanfaatkannya dengan cara tertentu. Di sisi lain, orang-orang yang datang untuk menonton Bei Bei dan Susanshi benar-benar tidak bersalah. Mereka hanya tahu bahwa Bei Bei dan Susanshi masing-masing diketahui memiliki jiwa bela diri tipe serangan terkuat di halaman luar dan jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat di halaman luar. Namun, mereka tidak tahu bahwa keduanya saling mengenal. Saya menduga mereka berkolusi untuk mendapatkan uang, itulah sebabnya banyak dari mereka berlari ke Soul Dueling Arena. Saat dia menolak orang lain, dia melakukannya dengan nada lembut. Namun, ketika dia menolak Susanshi, itu terjadi dengan sikap dingin yang jarang terlihat. Saya tidak tahu apakah ini karena Susanshi memanfaatkannya dengan cara tertentu.
Di sisi lain, orang-orang yang datang untuk menonton Bei Bei dan Su Sanxi benar-benar tidak bersalah. Mereka hanya tahu bahwa Bei Bei dan Su Sanxi masing-masing diketahui memiliki jiwa bela diri tipe serangan terkuat di halaman luar dan jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat di halaman luar. Namun, mereka tidak tahu bahwa keduanya saling mengenal. Saya menduga mereka berkolusi untuk mendapatkan uang, itulah sebabnya banyak dari mereka berlari ke Soul Dueling Arena. Saat dia menolak orang lain, dia melakukannya dengan nada lembut. Namun, ketika dia menolak Su Sanxi, itu terjadi dengan sikap dingin yang jarang terlihat. Saya tidak tahu apakah ini karena Su Sanxi memanfaatkannya dengan cara tertentu. Di sisi lain, orang-orang yang datang untuk menonton Bei Bei dan Su Sanxi benar-benar tidak bersalah. Mereka hanya tahu bahwa Bei Bei dan Su Sanxi masing-masing diketahui memiliki jiwa bela diri tipe serangan terkuat di halaman luar dan jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat di halaman luar. Namun, mereka tidak tahu bahwa keduanya saling mengenal. Saya menduga mereka berkolusi untuk mendapatkan uang, itulah sebabnya banyak dari mereka berlari ke Soul Dueling Arena. Saya tidak tahu apakah ini karena Su Sanxi memanfaatkannya dengan cara tertentu. Di sisi lain, orang-orang yang datang untuk menonton Bei Bei dan Su Sanxi benar-benar tidak bersalah. Mereka hanya tahu bahwa Bei Bei dan Su Sanxi masing-masing diketahui memiliki jiwa bela diri tipe serangan terkuat di halaman luar dan jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat di halaman luar. Namun, mereka tidak tahu bahwa keduanya saling mengenal. Saya menduga mereka berkolusi untuk mendapatkan uang, itulah sebabnya banyak dari mereka berlari ke Soul Dueling Arena. Saya tidak tahu apakah ini karena Su Sanxi memanfaatkannya dengan cara tertentu. Di sisi lain, orang-orang yang datang untuk menonton Bei Bei dan Su Sanxi benar-benar tidak bersalah. Mereka hanya tahu bahwa Bei Bei dan Su Sanxi masing-masing diketahui memiliki jiwa bela diri tipe serangan terkuat di halaman luar dan jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat di halaman luar. Namun, mereka tidak tahu bahwa keduanya saling mengenal. Saya menduga mereka berkolusi untuk mendapatkan uang, itulah sebabnya banyak dari mereka berlari ke Soul Dueling Arena. Mereka hanya tahu bahwa Bei Bei dan Su Sanxi masing-masing diketahui memiliki jiwa bela diri tipe serangan terkuat di halaman luar dan jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat di halaman luar. Namun, mereka tidak tahu bahwa keduanya saling mengenal. Saya menduga mereka berkolusi untuk mendapatkan uang, itulah sebabnya banyak dari mereka berlari ke Soul Dueling Arena. Mereka hanya tahu bahwa Bei Bei dan Su Sanxi masing-masing diketahui memiliki jiwa bela diri tipe serangan terkuat di halaman luar dan jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat di halaman luar. Namun, mereka tidak tahu bahwa keduanya saling mengenal. Saya menduga mereka berkolusi untuk mendapatkan uang, itulah sebabnya banyak dari mereka berlari ke Soul Dueling Arena. Huo Yuhao berbicara dengan takjub, kakak laki-laki tertua dan Su Sanxi saling kenal. Tang Ya mengangguk. Yuhao kecil, jangan khawatir. Meskipun mereka saling mengenal, kakak laki-laki tertua Anda akan tetap bersaing sengit dengannya. Dia tidak akan membiarkan Su Sanxi mengganggumu tanpa alasan. Arena duel jiwa, lobby. Bei Bei, Tang Yamu terlalu kejam. Lihat ini, lihat saja ini. Su Sanxi memasang ekspresi tidak puas saat dia mengangkat jaketnya untuk menunjukkan sesuatu pada Bei Bei. Tonjolan sebesar kepalan tangan bayi sudah membengkak di sisi kanan pinggangnya. Hanya saja, dia terus melepaskan jiwa bela dirinya, menyebabkan kulit di sekitar tonjolan itu tampak sekeras logam. Bei Bei mendengus dan menjawab, melayani Anda dengan benar. Siapa yang memintamu untuk menindas adik junior kami? Kurangi omong kosong, berikan aku pil air misterius dan aku akan mencabut jarum jenggot naga untukmu. Jika tidak, maka Anda bisa menunggu sampai ia mengeluarkan sebagian daging Anda. Jarum jenggot naga ini ditinggalkan oleh leluhur generasi pertama Sekte Tang, dan hanya diturunkan kepada Master Sekte berturut-turut. Xiao Ya benar-benar marah kali ini. Su Sanxi berkata, bocah itu sebenarnya adalah seseorang dari Sekte Tangmu. Dia sepertinya tidak punya kemampuan sama sekali. Lupakan pil air misterius, cepat bantu aku. Jarum jenggot naga ini terlalu beracun, sakit sekali. Ia juga berspesialisasi dalam menerobos kekuatan jiwa. Aku tidak percaya aku benar-benar jatuh ke dalam perangkap Tang Ya karena kecerobohanku. Ini benar-benar menyedihkan. Bei Bei melihat ke arah langit dan menjawab, terserah. Jika Anda tidak ingin memberikannya kepada saya, jangan berikan kepada saya. Anda memukul adik laki-laki saya, ditambah lagi Anda bahkan merusak stannya. Kalau begitu,
Kamu bisa perlahan menahan jarum jenggot naga ini. Lagi pula duelnya akan segera dimulai. Saya tidak percaya Anda akan mampu bersaing dengan saya dengan jarum jenggot naga di dalam diri Anda. Su Sanshi mendengus marah. Baik, Bei, tunggu saja. Kamu lihat saja bagaimana aku menjagamu di Soul Dueling Arena nanti. Aku tidak akan bersikap lunak terhadapmu sama sekali. Bei tersenyum dan berkata, apakah aku ingin kamu bersikap lunak terhadapku? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Su Sanshi dan memberi isyarat. Su Sanshi dengan enggan mengeluarkan botol halus yang terbuat dari batu giok putih dan melemparkannya ke arah Bei. Bei menangkapnya dan berkata, terima kasih banyak. Sekarang, tarik jiwa bela dirimu, aku akan membantumu melepaskan jarum jenggot naga. Saat itulah Su Sanshi perlahan menarik jiwa bela dirinya. Tanpa efek restriktif dari jiwa bela dirinya, gelombang rasa sakit yang tak tertahankan segera menyebar dari jarum jenggot naga ke dalam tubuhnya. Bahkan dengan tingkat kultivasi dan kemauannya, Su Sanshi sebenarnya tidak bisa menghentikan tubuhnya yang gemetar. Bei menggunakan tangan kanannya dengan cepat mengetuk beberapa titik di sekitar luka Su Sanshi. Setelah itu, dia secara bersamaan menggerakkan kedua tangannya, menyebabkan gelombang kekuatan jiwa yang lembut tak henti-hentinya mengalir ke otot-otot Su Sanshi yang kaku. Setelah bekerja beberapa saat, untaian emas seperti rambut perlahan keluar dari otot pinggang Su Sanshi. Bei menariknya keluar dengan lembut, menyebabkan untaian emas keluar dari tubuh Su Sanshi, sebelum dengan cepat menyusut menjadi kacang seukuran butiran emas. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, Bei segera menyimpannya. Su Sanshi menghela nafas panjang, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Namun, dia masih memasang ekspresi marah. Bei, kamu memanfaatkanku. Anda tahu betapa berharganya pil air misterius ini. Bagaimana dengan ini? Mari kita bertaruh. Jika aku memenangkan pertandingan kita nanti, kamu akan mengembalikan pil air misterius itu kepadaku. Bei hanya tersenyum. Bagaimana jika kamu kalah? Su Sanshi mendengus dan berkata, aku akan memberimu 1000 koin jiwa emas. Bei menggelengkan kepalanya sebelum berkata, itu tidak akan berhasil. Saya tahu bahwa pil air misterius tidak hanya bernilai 1000 koin jiwa emas. Aku tidak akan membuat taruhan yang tidak adil denganmu. Su Sanshi dengan marah menjawab, saya hanya punya uang sebanyak itu. Jika Anda tidak setuju, saya akan sangat marah. Bei menghela nafas pelan dan berkata, apakah aku terlihat kekurangan uang? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Saya tahu Anda masih memiliki lebih banyak pil air misterius. Keluarkan satu lagi dan gunakan sebagai taruhan. Jejak kecurigaan muncul di mata Su Sanshi. Kenapa aku merasa seperti telah jatuh ke dalam perangkapmu? Sepertinya kamu yakin bisa mengalahkanku. Bei masih tersenyum hangat di wajahnya. Kaulah yang ingin bertaruh, bukan aku. Anda masih dapat memilih untuk tidak bertaruh. Juga, jangan mengeluh dan mengerang saat kamu kalah dariku nanti. Su Sanshi mendengus dan berkata, aku kalah. Meski aku tidak bisa menjamin bisa mengalahkanmu, tidak mudah juga bagimu untuk mengalahkanku. Jika kita seri, bagaimana taruhan kita akan berhasil? Namun, Bei tidak tertipu olehnya. Kalau begitu kita masing-masing akan menyimpan apa yang sudah kita miliki. Cepatlah, berhenti bertingkah seperti banci. Su Sanshi mengatupkan giginya dan berkata, baiklah, aku berani bertaruh denganmu. Anda bajingan, Anda mungkin tidak lebih kuat dari saya, tetapi Anda sangat licik. Saya rasa saya telah ditipu oleh Anda lagi. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, aku akan menjilat ayahku ketika aku kembali. Bei masih memiliki senyuman di wajahnya. Meskipun Su Sanshi berusaha sekuat tenaga untuk mencari perubahan pada ekspresinya, dia tidak dapat menyadari apapun. Kamu tidak benar-benar bodoh, tapi kamu akan langsung menjadi bodoh terhadap masalah apapun yang melibatkan Jiang Nanan. Aku benar-benar tidak tahu apakah kalian berdua adalah musuh di kehidupan sebelumnya. Meskipun Jiang Nanan cantik, ada banyak siswi berprestasi di Akademi Shrek. Mengapa kamu bersikeras memberikan cinta tak berbalasmu pada sekuntum bunga? Su Sanshi dengan sedih berkata, jangan menjadi ahli kursi berlengan. Jika kamu sangat menentangnya, kenapa kamu tidak memberikan tangnya kepadaku? Bei berdiri dan menjawab, sebaiknya kamu segera menyesuaikan kondisi tubuhmu agar kamu tidak merasa tidak yakin saat kalah nanti. Aku pergi dulu. Dia sudah mulai berjalan keluar saat dia berbicara.
Prediksi Tang Ya sangat tepat. Jumlah siswa yang berkumpul di area duel jiwa secara bertahap meningkat, dan saat ini jumlahnya melebihi 400. Tidak menjadi masalah sama sekali untuk mengumpulkan 500 siswa pada saat duel dimulai. Huo Yuhao. Sebuah suara yang marah karena kemarahan menyebabkan Huo Yuhao terkejut. Ketika dia berbalik untuk melihat siapa orang itu, dia melihat Wang Dong yang berpakaian rapi berjalan dengan agresif ke arahnya. "Mengapa kamu datang?" Huo Yuhao bertanya dengan nada agak bersalah. Ketika dia melihat Wang Dong, dia langsung teringat pemandangan putih itu. Wajah Wang Dong memiliki corak merah dan putih. Dia duduk di sebelah Huo Yuhao dan berbicara dengan suara rendah, "Katakan padaku, apa yang kamu lihat?" Huo Yuhao tertegun sejenak, lalu dia menjawab, saya tidak melihat apapun." Wang Dong mendengus marah, "Jika kamu tidak mengetuknya lain kali, aku akan membunuhmu." Huo Yuhao tahu bahwa dia salah, tapi dia masih bergumam pada dirinya sendiri, "Kita semua laki-laki, bukan berarti kamu akan menderita kerugian jika aku melihat sesuatu." "Apa yang baru saja Anda katakan?" Wang Dong menjadi marah dan mengangkat tangannya untuk meraih Huo Yuhao. Sebuah telapak tangan ramping terulur dan menepis tangan Wang Dong. Setelah itu, suara Tang Ya terdengar, "Yuhao kecil, kamu belum memperkenalkan dia kepadaku." Saat itulah Wang Dong menyadari keberadaan Tang Ya. Ketika dia melihat wajah Tang Ya yang sangat cantik, dia sedikit terkejut. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan mendengus, sebelum memilih untuk mengabaikan Huo Yuhao. Awalnya, setelah Huo Yuhao kabur, Wang Dong segera mengenakan pakaiannya. Namun, dia belum dapat menemukan jejak keberadaan Huo Yuhao. Dia ingin bermeditasi, tetapi tidak mampu menenangkan dirinya sama sekali. Tepat pada saat itu, dia mendengar pengumuman yang disiarkan ke asrama. Karena itu, dia memutuskan untuk keluar dan menghilangkan rasa bosannya. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu Huo Yuhao dan Tang Ya di sini. Huo Yuhao dengan cepat berkata, "Guru Xiaoya, ini teman sekamarku Wang Dong." "Wang Dong, ini Tang Ya, salah satu teman sekelas senior kita. Ia hanya mampu memberikan perkenalan sederhana seperti ini." Wang Dong mengangguk ke arah Tang Ya, yang tersenyum dan berkata, "Anak muda yang cantik. Aku suka dia. Yuhao kecil, bagaimana kalau kamu membujuknya untuk bergabung dengan Sekte Tang kita?" Ketika Wang Dong mendengar dua kata, Sekte Tang, tubuhnya sedikit gemetar. Terkejut, dia berkata, "Kalian berdua berasal dari Sekte Tang." Tang Ya menganggukkan kepalanya beberapa kali dan berkata, "Ya, hanya kita bertiga yang tersisa di Sekte Tang. Saya adalah ketua sekte dari Sekte Tang saat ini. Bagaimana? Apakah Anda tercengang? Ayo, Sekte Tang menyambutmu." Meskipun Tang Ya biasanya adalah orang yang sangat periang, dan meskipun dia hanya mengatakan hal ini dengan santai tanpa memikirkan masalahnya, siapapun yang mengira dia bodoh pada akhirnya akan menderita kerugian besar di tangannya. Dia sudah melihat betapa luar biasanya Wang Dong. Esensinya tersembunyi, dan kekuatan jiwanya telah terkondensasi. Hanya dengan pandangan sekilas Anda dapat mengetahui bahwa budidayanya jauh melampaui budidaya Huo Yuhao. Namun, Tang Ya terkejut ketika Wang Dong benar-benar mengangguk pada lamarannya setelah beberapa saat kosong. Dia dengan cepat berkata, "Tentu. Saya sudah mendengar tentang keajaiban senjata tersembunyi Sekte Tang. Master Sekte Tang, saya ingin bergabung dengan Sekte Tang. Tolong terima saya." Anda benar-benar ingin bergabung dengan Sekte Tang. Tapi Sekte Tang kami hanya memiliki 3 orang yang tersisa. Tang Ya sangat terkejut. Dia memandang Wang Dong dengan tatapan bingung. Wang Dong mengangguk dengan serius dan berkata, "Saya ingin bergabung dengan Sekte Tang dan belajar cara menggunakan senjata tersembunyi." Ekspresi Tang Ya juga berubah serius saat dia berkata, "Saya harus memikirkan masalah ini. Saya akan membiarkan Huo Yuhao memberikan jawaban saya nanti." Dalam waktu singkat mereka berbicara, Bei Bei berjalan ke arena dari ruang tunggu. Beberapa siswa yang duduk di dekat arena sudah mulai meneriakkan namanya saat dia muncul. "Thunderbolt Bei Bei, Thunderbolt Bei Bei." Bei Bei tersenyum ke arah siswa yang menyaksikan dan melambai pada mereka, tapi tatapannya mencari melalui platform tontonan. Hanya ketika Tang Ya berdiri dan melambai padanya barulah Bei Bei melihat di mana mereka berada. Karena mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, ketiganya mungkin tidak akan mendengar apapun jika dia berbicara. Karena itu, dia hanya memberi isyarat beberapa kali pada Tang Ya.
Keduanya sudah bersama cukup lama, jadi Tang Ya segera membalas beberapa isyarat untuk menunjukkan bahwa dia mengerti maksudnya, sebelum duduk kembali. Yu Hao kecil, berapa jangkauan maksimum dari berbagi deteksi spiritualmu? Tang Ya berbisik ke telinga Huo Yu Hao. Huo Yu Hao menjawab, jika hanya dalam satu arah, sekitar 50 meter atau lebih. Sebelumnya, dia telah menguji batas deteksi spiritualnya ketika digunakan dalam satu arah dengan Wang Dong. Jika dia melepaskannya secara normal, diameternya adalah 30 meter. Artinya radiusnya hanya 15 meter. Di sisi lain, 50 meter sudah lebih dari 2 kali lipat batasnya. Namun, hal itu menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa Huo Yu Hao ketika dia mengarahkannya seperti itu. Tang Ya segera mengangkat tangan kanannya dan membuat beberapa isyarat tangan ke arah Bei, yang mengangguk kembali padanya. Pada saat ini, Su Sanxi juga masuk ke arena duel jiwa. Ada seorang guru berusia 40 tahun yang mengikutinya. Ketika mereka mencapai arena duel jiwa, Su Sanxi dan Bei sama-sama memiliki ekspresi konsentrasi dingin di wajah mereka. Ini bukan pertama kalinya mereka berkompetisi satu sama lain di Soul Dueling Arena. Di masa lalu, mereka berdua meraih kemenangan satu sama lain, namun sebagian besar duel mereka berakhir imbang. Mereka benar-benar berhasil mendapatkan banyak uang dari kompetisi duel jiwa ini, sehingga tentu saja mereka tidak bisa mengungkapkan fakta bahwa mereka adalah teman dekat. Guru yang bertindak sebagai wasit berjalan ke tengah arena, lalu berkata dengan suara rendah, siswa tahun keempat, Bei, menantang siswa tahun kelima, Su Sanxi. Jika Su Sanxi kalah dalam pertandingan ini, dia harus membayar 10 koin jiwa emas tambahan kepada Bei. Anda sudah membuat taruhan Anda secara pribadi. Apakah kalian berdua siap? Bei dan Su Sanxi keduanya mengangguk secara bersamaan.